hari kedua ini kita lebih ke tahapan dan juga mekanisme internal audit, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, laporan, dan juga tindak lanjut. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini masih semangat. Nah, di sini juga sudah ada Kang Beni, sudah hadir. Siap ya, Kang? Oh, ready dong, ready. Oke. Baik. Nah, seperti yang sudah disampaikan Kang Beni kemarin, untuk 10 menit pertama kita alokasikan untuk diskusi tentang prosedur IA di tempat kerja masing-masing ataupun apapun yang terkait dengan IA. Nah, kita bisa diskusikan di 10 menit pertama ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi dari Kang Beni. Nah, untuk itu sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya kita diskusi di 10 menit awal ini. Mungkin langsung saja ke Kang Beni. Oke, mengawali diskusi kita pagi ini kita pancing lah dengan diskusi ya, bukan memancing kerusuhan nih, tapi memancing dengan diskusi. Jika ada pertanyaan, tanggapan, atau apa terkait dengan internal audit yang ada di tempat kerja rekan-rekan semua, dipersilakan untuk didiskusikan. Jika belum ada, saya coba bahas materi apa istilahnya hasil pretest sama post-test kemarin ya. Mudah-mudahan ini sebagai pemancing juga nih. Nah, kita coba yang kemarin terkait dengan pretest. Ya, sudah ada ya di layar Baraya semua ya? Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Sudah Pak, nah, sudah. Ini kita coba evaluasi review di hari pertama terkait dengan pretest. Jadi sebenarnya pretest itu hanya untuk mapping, menggambarkan saja pengetahuan rekan-rekan semua terkait beberapa pertanyaan yang biasa ada menyangkut internal audit. Jadi yang pertama itu terkait dengan QHSE Integrated System Management. Jadi di situ hasilnya 47% menjawab benar. Artinya benar di sini relatif. Jadi tidak ada jawaban salah. Cuma untuk mendekati apa itu QHSE Integrated Management System itu 47% menjawab secara benar, lengkap gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan alasan tujuan audit yang harus dilakukan. Jadi alasan atau tujuannya apa nih dari audit? 70% dari Bapak Ibu, dari peserta itu menjawab dengan benar. Berarti kan sudah ada pemahaman. Kemudian acuan yang digunakan dalam audit itu 72% peserta menjawab dengan benar. Kemudian jenis audit yang diketahui oleh peserta itu kurang dari separoh, itu belum paham terkait jenis audit. Kemudian apakah setiap orang boleh melakukan audit? Ini 90% menjawab benar, artinya tidak boleh setiap orang melakukan audit tanpa kompetensi dan autorisasi. Jadi kuncinya, apakah setiap orang boleh melakukan audit atau menjadi auditor? Jawabannya dua. Satu, harus kompeten, dan dua, harus berwenang. Ingat, semuanya begitu tuh. Jadi kalau kompeten dibuktikan dengan training, kalau berwenang dibuktikan dengan surat penunjukan atau surat pengangkatan gitu. Jadi kita selaku auditor itu berkompeten melalui training kayak kita diskusi hari ini ya sama kemarin. Yang kedua berwenangnya itu ditunjukkan atau dibuktikan melalui surat penunjukan oleh pimpinan perusahaan atau lembaga auditor atau pihak
regulator, dalam hal ini Kemenaker. Jadi begitu. Kemudian QHSE Integrated System Management, ya namanya integrated ya. Integrated itu artinya terpadu. Semua sistem manajemen berada dalam satu sistem manajemen. Biasanya QHSE itu mengadop ISO 9001 manajemen mutu, ISO 14001 manajemen lingkungan, dan ISO 45001 atau OSAS 18000 terkait manajemen keselamatan. Jadi 3 standar sistem manajemen itu yang digabungkan, diintegrasikan menjadi satu dalam satu perusahaan. Itu jadi integrated. Jadi integrated itu menggabungkan beberapa sistem manajemen di dalam satu perusahaan. Itu intinya. Jadi yang kemarin di slide ketiga, keempat, itu adalah contoh klausul-klausul yang ada di dalam QHSE Integrated System Management. Jenis audit yang diketahui kemarin kan belum dibahas. Nah, wajarlah masih belum paham. Dan kalau ditanya lagi jenis audit yang Anda ketahui itu ada 3. Audit pihak pertama, kedua, dan ketiga. Internal audit itu berada pada kategori audit pihak pertama, jadi mengaudit diri sendiri. Audit pihak kedua itu berasal dari vendor atau customer yang datang ke kita untuk mengaudit, memeriksa. Pertanyaan Pak Joko kemarin itu terkait dengan audit pihak kedua. Jadi kalau kita punya proyek, kemudian diaudit, didatangin oleh owner, project, customer, boleh bisa mewakilkan kepada pihak ketiga, silakan. Nah, kemudian audit yang lain adalah audit pihak ketiga. Itu biasanya kalau kita mau sertifikasi sistem manajemen, misalkan sama badan sertifikasi apa, misalkan sama badan sertifikasi LRQE, misalkan, atau DNV, atau banyak macamnya. Ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari hasil kita diskusi kemarin? Kalau belum, kita coba yang post-test. Kalau post-persen sudah memahami dengan betul, tujuan audit juga betul, tahapan audit juga betul. Nah, tetapi kualifikasi auditor ini masih separoh nih. Teknik dan metodologi audit juga di bawah 50%. Memang hari ini kita rencananya akan mendalami teknik dan metodologi audit. Jadi kemarin pengantar saja. Terkait dengan kualifikasi auditor, sudah kita bahas sebenarnya ada 3 terkait dengan kompetensi. Ingat, untuk menjadi seorang auditor dibutuhkan 2 aspek. 1, aspek kompetensi. Yang kedua, aspek kewenangan. Kompetensi melalui training, kewenangan melalui surat penunjukan. Ingat Baraya semua ya Bapak Ibu. Jadi kualifikasi auditor terdiri dari 2. 1, kompetensi. Yang kedua, kewenangan. Kompetensinya melalui training. Ya, kewenangannya melalui surat penunjukan atau SK. Kompetensi melalui training terbagi menjadi 3 aspek lagi. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Nah, pengetahuan kemarin dibahas terkait dengan sistem manajemen, pengetahuan terkait dengan regulasi, norma, dan standar, kemudian terkait juga dengan sistem operasi yang ada di tempat kerja. Jadi jangan buta-buta amat seorang auditor. Bagaimana cara, misalkan cara kerja forklift, cara kerja hoist, cara kerja kren, cara kerja boiler, misal ya. Cara kerja misalkan mesin produksi, apa misalkan mesin produksi yang biasa Bapak Ibu lihat. Stamping itu membentuk ya, membentuk lempengan logam menjadi sesuatu barang. Jadi ditekan dengan kekuatan press tertentu sehingga membentuk suatu bentuk yang diinginkan, namanya stamping.
Atau apalagi misalkan di mesin produksi, oh ada proses pengecatan namanya painting line. Jadi semua produk itu dicat. Jadi diberi cat, bisa melalui celup, sistem dyeing, atau bisa melalui sistem penyemprotan. Jadi benda kerjanya disemprot dengan cat atau dicelup ke dalam cat. Begitu. Banyak sistem operasi ya. Nah, jadi kualifikasi auditor kita review lagi, ada dua. Satu, kompetensi. Kedua, kewenangan. Kompetensinya melalui training, kewenangannya melalui surat penunjukan atau pengangkatan atau SK. Ya, diulang nih. Untuk kompetensi ada 3 aspek, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Sikap itu interpersonal skill dengan kode etik. Jadi semua sifat baik dari seorang manusia itu juga melekat pada seorang auditor. Misal terbuka, ya, tidak menjudge, gitu ya, mendengar, menjadi pendengar yang baik, mencatat, gitu, tidak menuduh, ya, tidak memotong pembicaraan, gitu. Didengerin aja dulu apa yang dikatakan auditi, ya. Kemudian teknik dan metodologi audit secara umum terbagi 2. Untuk teknik, ingat, kita tekniknya adalah meminta auditi untuk 1, menunjukkan. Menunjukkan apa? Dokumen, misalkan. Jadi ada tekniknya melalui 3 cara. 1, menunjukkan. 2, menjelaskan. 3, memperagakan. Jadi teknik audit itu 3. 1, kita meminta auditi untuk menunjukkan. Menunjukkan apa, Kang? Menunjukkan dokumen. Menunjukkan apa? Menunjukkan lokasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan misalkan APAR, letak posisi suatu sistem proteksi misal. Yang kedua, meminta penjelasan. Jadi kita meminta auditi untuk menjelaskan. Misal, bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa APAR di tempat kerja Bapak berfungsi dengan baik. Nah, itu kan pertanyaannya meminta penjelasan, sehingga orang yang dimintai penjelasan itu akan menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah meminta auditi untuk memperagakan. Jadi diperagakan, misal pertanyaan yang sama ya, yang tadi terkait APAR, bagaimana cara Bapak untuk memastikan bahwa APAR yang berada di tempat Bapak sudah layak pakai, misalkan. Ya. Nah, jadi si auditi kemudian akan menjelaskan dan memperagakan. Jadi kita boleh meminta si auditi untuk memperagakan. Bagaimana Pak caranya Pak? Bagaimana kalau begini Pak? Itu secara umum teknik audit itu 3 ya. 1, kita ulang lagi nih. 1, meminta auditi untuk menunjukkan. Show me, 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 ya kan? Nah, jadi show me. Tunjukkan kepada saya, tunjukkan. Jadi begitu, meminta kepada auditi untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Dokumen, misalkan ya. Dokumen apa? Dokumen misalkan dokumen HIRA. Dokumen apa? Rekaman, misalkan ya. Rekaman apa? Rekaman pemeriksaan. Masih terkait dengan APAR, misalkan contohnya, Bapak bisa tunjukkan kepada kami, misalkan, tag bukti bahwa Bapak memeriksa APAR secara periodik. Nah, itu teknik nomor 1. Jadi meminta auditi untuk menunjukkan. Nah, apa yang minta ditunjukkan adalah bukti rekaman pemeriksaan APAR. Ada di mana, Pak? Nah, akhirnya auditi akan mengantarkan kita kepada misalkan contoh salah satu letak APAR. Di situ ada taggingnya, ada labelnya, ada kartu bulanannya, dan kita periksa. Di situ dilihat. Auditor jangan juga menjudge, so tahu nih, auditor juga harus tanya lagi ke auditi, Pak, bagaimana cara Bapak mengisi
kartu pemeriksaan bulanan APAR ini. Nah, itu teknik yang kedua, meminta auditi menjelaskan. Misalkan auditnya akan menjawab begini Pak Beni, kami setiap bulan di minggu keempat akan keliling patrol dan mengecek setiap APAR yang ada di area kami. Kemudian kami cek sesuai dengan label atau kartu pemeriksaan bulanan yang ada di APAR. Kemudian kami periksa item per item dan kemudian kami tanda tangan dan kami beri tanggal misalkan. Nah, penjelasan itu harus kita cross-check dengan bukti objektif. Bukti objektifnya apa? Yaitu tadi, tag-nya kita lihat. Dari penjelasan si auditi, kita konfirmasi, benar nggak nih? Bulanan, ya kan? Ternyata dilihat ada beberapa bulan, 2 bulan terakhir itu tidak diisi. Nah, itu ditanyakan kembali, dikonfirmasi. Pak, tapi ini kok dilihat ya, ini bulan kemarin dengan bulan yang kemarinnya lagi kok belum diisi. Nah, begitu dikonfirmasi. Oh iya Pak, nah nanti didengarkan aja itu alasannya kenapa. Nah, kalau Pak Beni, screen-nya masih post test. Gimana? Screen-nya masih post test ya? Iya, masih post test Pak, masih post test. Oh, okay. Masih post test. Jadi ini cuma membahas sedikit plus bumbunya banyak nih. Jadi 40 ini pengennya kita mau nanti kita tingkatkan jadi 100 karena yang lainnya udah 100. Oke, ya. baik, Pak. Oke. Nanti kita coba diskusi lagi ke soal-soal yang lain. Mungkin Bapak Ibu ada isu-isu atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika melakukan internal audit di tempat kerja Bapak Ibu. Silahkan. Ya, dibuka aja mic-nya, Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Mas. Ya, salam kenal Pak, Kosasi dari Medan, dari Serdang. Waduh, mantep nih. Iya Pak, yang terkait dengan internal auditor tadi, salah satunya adalah kompetensi. Nah, dengan kita sudah memilikinya sertifikat internal audit ini, artinya kompetensi kita sudah mencukupi lah ya, gitu, atau mumpuni untuk menjadi seorang internal audit. Nah, sertifikat yang kita dapat nanti, apakah sudah cukup menjadi bukti bahwasanya kita sudah layak untuk diberikan kewenangan menjadi internal auditor? Begitu Pak, itu aja dulu Pak. Ya. Terima kasih Mas. Salam nih buat yang ada di Medan, Deli Serdang. Saya dulu 2013 tuh sering lewat-lewat tuh ke sana. Dari Medan menuju ke Aceh Tamiang. Ya. Jadi begini, terkait untuk apakah seseorang ketika sudah mendapatkan training dan mendapatkan sertifikat langsung bisa ditunjuk sebagai auditor internal di tempat kerja, saya jawab bisa. Tergantung kebutuhan. Cuma nanti di dalamnya itu kalau seseorang yang dimaksud itu belum pernah sama sekali melakukan audit, maka dia ditunjuk di dalam SK pengangkatan atau penunjukannya dia sebagai auditor anggota, tidak sebagai auditor kepala. Itu satu, ya, alternatifnya. Yang kedua adalah auditor yang sudah ditunjuk itu akan berlakon sebagai observer di 2 atau 3 audit. Misal, saya baru mengikuti pelatihan internal auditor, kemudian langsung ditunjuk SK. Nah, saya di SK-nya tidak sebagai auditor, tetapi sebagai observer. Di situ akan ditentukan bahwa saya setelah 3 kali mengikuti internal audit di 3 departemen, maka di
internal audit keempat, saya menjadi auditor anggota. Jadi boleh, Mas? Boleh. Ya, terus Pak, satu lagi. Lanjut. Kita juga kan ada sistem manajemen mutu yang lain ya. Jadi juga terdapat internal auditor di sana, termasuk juga saya salah satunya. Jadi di perusahaan kami itu ada sistem manajemen mutu ISO, HACCP, Siap. GMP, SNI, halal, semuanya itu kan terintegrasi, gitu ya kan Pak? Betul. Nah, apakah bisa juga untuk QHSE ini menjadi salah satu juga yang terintegrasi, sehingga untuk penunjukan sebagai seorang internal auditor itu tidak perlu banyak tim gitu. Jadi karena sudah terintegrasi dan kita juga sudah memiliki sertifikat pelatihan ini, sehingga kita juga bisa bagian dari internal auditor yang terintegrasi itu. Bagaimana Pak? Siap, pertanyaan bagus nih Bapak Ibu ya. Saya selalu menyarankan bahwa sistem manajemen yang berlaku di perusahaan itu diintegrasikan satu sama lain. Artinya dokumen-dokumen secara praktis, dokumen-dokumen yang ada similiar secara klausul itu bisa satu untuk semua, one for all, itu satu. Yang kedua, orang-orangnya juga one for all, termasuk di dalamnya adalah auditor internal. Jadi bisa saya jawab, Bapak, ini kita kembali nih, apakah di layarnya sudah terlihat ini? Nah, ini ada gambar seorang QHSE internal auditor, kemudian ada apa yang harus dikuasai terkait dengan kompetensi. Lihat di situ. Untuk yang kuning, keterampilan dan sikap, itu sebenarnya mengacu kepada 19.011. Itu umum, Mas. Boleh, mau internal auditor, mau eksternal auditor, ngacunya semua ke sana. Yang akan membedakan adalah supaya satu auditor internal menguasai semua, silakan Mas kembangkan di pengetahuan di sini nih. Nah, di sini silakan dipelajari manajemen sistem. Kalau ada HCCP berarti ditambahin nih HACCP. Kalau ada sistem manajemen anti penyuapan, tambahin lagi sistem manajemen anti penyuapan. Ada lagi sistem manajemen informasi, masukin lagi ke situ, sistem manajemen keamanan informasi, dan seterusnya. Jadi di dua ini, yang kuning ini, keterampilan dan sikap secara umum, itu sama saja, tidak ada perbedaan, sedangkan yang membedakan adalah di pengetahuan. Nanti ketika seorang internal audit misalkan lulus atau dapat sertifikat dari misalkan standar ID, ditambah dengan sertifikat ISO series awareness-nya. Selesai itu, Mas. Jadi kalau secara praktis, habis ikutan training ini, udah punya keterampilan dan sikap seorang internal auditor, nanti Mas tinggal ikut ISO series awareness. Gitu, beres. Iya, ya. Jadi dengan sudah mengikuti ISO series awareness-nya, artinya kita sudah semakin layak ya Pak ya, semakin mantap. Betul. Jadi kompetensinya kan tadi saya ulang, kompetensi itu terbagi 3 aspek, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keterampilan dan sikap kita bahas hari ini, keterampilan mengaudit, ya kan, sikap bagaimana. Kalau pengetahuan itu silakan itu melalui ISO series awareness training. Jadi tinggal satu lagi ngikutin 3 jam lagi terkait dengan ISO series. Misalkan ISO 9001, 14001, 45001 dan misalkan HACCP, ya sudah. Karena nanti temuan-temuan atau kriteria audit itu mengacu pada sistem manajemen yang dianut oleh perusahaan. Gitu, Mas. Jadi
Yang ini sudah separuh nih, udah 60%, tinggal nanti pengetahuannya diasah lagi melalui ISO Series Awareness Training. Nah, saya nggak tahu nih si Standar ID kemarin ngobrolnya mau ngadain ISO Series, cuma saya bilang coba di riset mana yang paling dibutuhkan terkait dengan ISO Series-nya, series yang mana nih? Apakah mau integrated ataukah mau satu-satu? Silahkan. Itu Mas. Jadi keuntungan kita me, memecah-mecah itu jadi enak. Kita fokus ke keterampilan dan sikap, kemudian untuk pengetahuannya bisa diambil lagi melalui ISO Series Awareness Training. Biasanya untuk internal auditor training itu butuh 16 jam pelajaran. Jadi 16 JP. 16 JP itu hari pertama terkait dengan manajemen sistem awareness. Jadi seharian tuh 8 jam, kemudian hari keduanya keterampilan dan sikap. Begitu, itu program dari BNSP-nya begitu. Baik Pak. Terus tadi kompetensi, kemudian satu lagi penunjukan kewenangan. Betul. Nah, kewenangan dalam hal ini, apakah penunjukannya itu cukup dari surat penunjukan yang diterbitkan oleh manajemen puncak, dalam hal ini adalah MR ya kan, manajemen representatif, atau dari instansi seperti Kemenaker gitu kan. Nah, kalau seperti itu, saat ini kan kita di perusahaan kita penunjukan itu hanya cukup dengan menerbitkan surat dari manajemen puncak kepada tim internal auditor. Bagaimana Pak? Siap. Jadi terkait dengan kewenangan, kalau Mas Kosasi auditor internal perusahaan Mas Kosasi, misalkan PT ABCD misal. Nah, berarti sesuai SOP internal auditnya PT ABCD, Mas Kosasi harus mendapatkan SK penunjukan dari siapa, misal sesuai SOP-nya. MR atau manajemen puncak, ya boleh, itu harus secara internal. Nah, kemudian sudah jalan 3 tahun Mas Kosasi sebagai internal auditor di perusahaan karena sering ngikutin WA group, sering mengikuti training-training di tempat lain secara online, kemudian relasi semakin bagus, dan ada beberapa perusahaan di luar PT ABCD meminta Mas Kosasi untuk menjadi auditor SMK 3 nih di tempat lain. Nah, di bawah misalkan lembaga auditor lain. Nah, nanti yang mengeluarkan kewenangannya itu bukan dari tempat PT ABCD, tempat Mas Kosasi yang biasa kerja, tetapi yang meng-hire Mas Kosasi untuk mengaudit di tempat lain itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, khusus untuk SMK 3, nah ketika Mas Kosasi misalkan diminta bantuan oleh Kemenaker untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3 PP50, maka nanti SK penunjukan dikeluarkan oleh Kemenaker melalui Dirjen Binawas, biasanya begitu. Jadi clear ya. Jadi kalau internal auditor Mas Kosasi di perusahaan sendiri, berarti SK penunjukan oleh petinggi di perusahaan Mas Kosasi sendiri. Kalau Mas Kosasi mengaudit PT lain, siapa yang menunjuk Mas Kosasi sebagai auditor, misalkan lembaga auditor, lembaga audit atau lembaga sertifikasinya, berarti dia yang akan membuat surat keputusan. Kalau SMK 3 PP50 itu dari Kemenaker, biasanya melalui Menteri Sekyu Dirjen Binawasnya. Begitu, Mas. Baik Pak, baik. Clear Pak, clear. Clear ya. Jadi clear, khusus Pak. Untuk internal audit cukup dengan surat penunjukan petinggi tempat kerja masing-masing. Ingat, makanya saya bilang kemarin kalau Bapak Ibu ada salinan SOP internal audit, silahkan dibaca. Di situ ada nggak yang menyatakan bahwa internal auditor itu harus kompeten dan berwenang. Kompeten dibuktikan oleh training, berwenangnya dibuktikan oleh surat pengangkatan atau penunjukan. Siapa yang menunjuk atau siapa yang mengangkat? Nah, tergantung SOP masing-masing
tempat kerja Bapak Ibu. Kalau mungkin ada di tempat Bapak siapa misalkan Pak Joko itu misalkan komannya kami yang tanda tangan ya. Ada lagi yang lain? Pak Beni izin bertanya. Mangga Pak, silakan. Ini terkait pertanyaan Bang Kosasi tadi, Pak Beni. Kan di sana beliau menanyakan dengan training yang sifatnya in-house. Apakah sudah layak diangkat menjadi auditor? Nah, yang jadi pertanyaan saya artinya tidak ada perbedaan dong training sertifikasi internal audit dengan sertifikasi auditor yang sifatnya dari BNSP. Artinya tidak ada perbedaan atau bagaimana, Pak? Karena sama-sama kompeten katanya tadi ya. Kalau dia kompeten dari internal audit yang sifatnya in-house training, sama dong dengan yang sertifikasi. Ya, jadi begini Mas Asdimen. Terkait untuk SMK 3, dia rigid. Rigid itu saklek. Artinya tidak boleh diganggu-gugat sesuai aturan. Internal auditornya atau auditor eksternalnya harus bersertifikat auditor SMK 3 Kemenaker. Itu yang jadi masalah. Nah, kalau di perusahaan Mas Asdimen belum mensertifikasi, belum dapat sertifikat SMK 3 PP50, berarti internal auditor Mas Asdimen itu boleh tidak bersertifikat Kemenaker. Itu satu ya. Tapi kalau sudah sertifikat Kemenaker SMK 3, nah berarti internal auditornya harus memiliki sertifikat auditor internal atau auditor SMK 3 Kemenaker. Nah, sekarang kita ngomong kan ini integrated nih. Ada yang ISO 9001, ada yang 14001, ada yang 45001. Yang itu, yang tadi ISO itu kan tidak wajib. Itu adalah kemauan perusahaan. Tapi kalau SMK 3 itu adalah mandatori. Nah, kalau urusannya dengan peraturan berarti wajib, termasuk pasal-pasal yang terkait dengan kompetensi orang. Jadi kalau pertanyaannya adalah sama aja, secara materi sama, Mas. Jadi kita nih 5 hari, 6 hari auditor SMK 3, materi yang dibahas itu sama seperti kita 2 hari ini. Cuma karena waktunya lama, jadi hari pertama terkait regulasi apa aja semua. Makanya kemarin di hari pertama saya batasin yang tadi tuh slide yang tadi. Pengetahuan itu silakan Bapak Ibu mengikuti training ISO awareness atau regulasi awareness. Kita 2 hari ini membahas terkait keterampilan dan sikap. Jadi begitu. Jadi yang satu itu diatur oleh regulasi Indonesia PP50 which is mandatory. Yang satunya lagi itu karena dia partisipatif aja, jadi sunnah gitu, jadi dia tidak harus, makanya internal in-house saja itu udah cukup. Yang penting dia post-testnya ada, pre-testnya ada, daftar hadirnya ada, jadi tidak bodong, Pak. Kan banyak nih yang bodong-bodong sekarang ya, artinya bodong itu dia nggak ngikutin, tiba-tiba sertifikatnya jebol gitu ya. Nah itu sekarang auditor itu dituntut untuk jeli sampai ke sana. Misal Beni Cahyadi ngikutin misalkan ngikutin internal auditor training dari standar ID. Nah itu nanti ditanya rekamannya, mana bukti daftar hadirnya, mana gitu. Jadi jangan sampai dia bodong. Gitu. Artinya begini Pak Beni. Mohon maaf, misalnya saya ini kan udah punya sertifikat auditor yang dari BNSP. Ketika saya lakukan training in-house di perusahaan dengan beberapa orang partisipan, orang-orang tersebut juga bisa dijadikan sebagai auditor internal untuk di perusahaan ya Pak ya? Bisa, itu pertanyaan dari Bu siapa kemarin itu. Jadi sama itu percis, cuma nanti yang bikin laporan khusus
Khusus untuk laporan internal audit SMK 3 hanya Mas Asdimen saja. Oh, Jangan begitu. Yang lain jadi mencantumkan anggota. nama si A, si B, si C gitu, Mas. Artinya yang lain jadi anggota ya, begitu ya Pak ya? Ya, betul begitu. Kemarin Baik, itu baik. jawaban saya yang kemarin terhadap Bu siapa ya, Bu Reni, Bu siapa ya kemarin? Ibu-ibu deh pokoknya. Baik, baik Pak Beni, atur nuhun informasi. Ya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kan kalau SMK 3 PP 50 ada laporan. Nah, bikin laporan internal auditnya jangan mencantumkan nama si A si B, anak buahnya Pak Asdimen aja. Baik, baik. Makasih banyak Pak Beni. Siap. Pak Beni, izin bertanya Pak Beni. Enggak, Bu. Ya. Ini Pak, terkait tadi masih pertanyaan dari teman-teman tadi. Gini kita tahu ya Pak, yang auditor eksternal itu kan kadang-kadang persepsinya berbeda-beda ya Pak. Betul. Ya, makanya tadi terkait misalnya kita sudah untuk yang audit, misalnya tadi training, dia sudah pernah mengikuti training yang QSS ini. Tapi karena mungkin tadi ada khusus kembali untuk yang pelatihan audit internal, misalnya ya Pak ya, untuk yang di ISO 45001-nya, jadi dia bagaimana kita untuk meyakinkan ke auditornya bahwa cukup dengan mengikuti 1 kali pelatihan audit yang berdasarkan ISO 19011 itu sudah mencakup keseluruhan sistem manajemen gitu loh Pak. Kadang-kadang ini Pak yang kami alami auditornya, kita juga kan nggak mungkin ya Pak ya berdebat dengan auditor gitu. Bagaimana Pak untuk memastikan atau meyakinkan ya ke auditor tersebut? Terima kasih Pak. Oke, jadi begini, ternyata ada beda pemahaman ya Bu. Jadi kita coba balik lagi, saya coba share lagi. Sudah terlihat Bu ini ya? Belum Pak, belum tampil. Belum tampil ya, sebentar. Belum sharing tuh Pak. Oh iya. Nah, kita balik lagi ke sini Bu. Nih. Sudah Bu, kelihatan ya semua ya? Kita lihat nih. Sudah. Ya, terkait ini kita ulang lagi nih, nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Nah, ini ya. Jadi Bu, yang kuning ini nih Bu, keterampilan dan sikap itu ada di 19.011. Semua auditor, mau internal, mau eksternal, terkait dengan teknik audit, metodologi, cara nyusun program, itu ada di situ Bu, di yang kuning ini nih. 1, keterampilan dan sikap. Nah, terkait dengan pengetahuan, kan auditor harus tahu nih kriteria audit. Kriteria audit itu adalah apa istilahnya peraturan, norma atau standar yang dijadikan acuan untuk mengaudit. Jadi baseline atau referensinya mana? Nah, terkait dengan sistem manajemen kan tadi sudah kita bahas ISO 9001, 14000. Jadi kalau si eksternal auditnya, eksternal auditornya minta meminta kita membuktikan bahwa kita sudah mengetahui atau sudah kompeten sebagai internal audit, sebenarnya untuk sertifikat itu jangan dipertanyakan. Itu kode etik seorang auditor. Jadi dokumen yang sudah ditunjukkan ya dan valid itu tidak boleh ditanyain, Bu. Maksudnya begini ya. Kayaknya ini mah palsu gitu. Misal ya, dokumen yang ditunjukkan nih misalkan saya auditor eksternalnya, kemudian nanya ke Ibu kan sebagai internal auditor nih di perusahaan Ibu, boleh nggak Ibu tunjukkan surat kompetensi Ibu? Nah, Ibu kan nunjukin nih sertifikat pelatihan ya. Nah, ketika sertifikat pelatihannya ditunjukin, kemudian saya misalkan nih selaku auditor eksternal berkomentar begini, kayaknya ini mah palsu. Nah, itu nggak boleh, Bu, begitu seorang auditor. Jadi tidak boleh menolak dokumen yang ditunjukkan, berkomentar terkait dengan apakah verified atau enggak. Jadi ditanya, kemudian ditampilkan, ya udah itu yang akan kita jadiin patokan. Jadi ketika ditanyain misalkan yang tadi ya, Ibu, apakah pengetahuan Ibu nyampe enggak? Nah, istilahnya begitu ya kasarnya. Nah, itu enggak boleh sebenarnya seorang auditor bertanya begitu. Yang paling bagus mungkin pertanyaannya akan begini. Ketika Ibu melakukan internal audit
auditor training, apakah Ibu mendapatkan pengetahuan terkait integrated management system? Coba kita lihat silabusnya, Bu. Nah, gitu. Nanti ditanyanya begitu. Nanti kita tunjukin silabus, misalkan penawaran training dari misalkan standar ID. Oh, ternyata begini. Nah, gitu. Jadi, makanya tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi? Ini dari audit, dari training dan workshop hari ini dan kemarin, tinggal Ibu mengikuti lagi ISO series awareness-nya. Udah selesai. Jadi klop tuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap udah membentuk suatu gambar seorang QHSE internal auditor. Makanya 2 hari ini dari kemarin saya batasin kita ngomongin keterampilan dan sikap. Terkait dengan manajemen sistem, regulasi norma, ditanyain aja nggak apa-apa, tapi itu tidak menjadi bagian inti dari kita ngobrolin kemarin dan hari ini. Gitu loh, Bu. Baik, Pak. Jadi cukup jelas ya, Pak, dengan PKS inilah ya, Pak, ya, dasar kita nanti. Ya, karena betul. itu tadi, Pak, susah kami, Pak, meyakinkan auditor eksternal. Ya, itulah, Pak, ngeyel-ngeyel ya, gitu. Jadi begini, Bu, kadang-kadang mungkin pembawaannya atau cara meminta penjelasan bukti evidennya itu yang agak ini. Jadi harusnya tidak boleh begitu menurut saya. Jadi ketika dia mau menembak bahwa internal auditornya di perusahaan itu belum kompeten karena tidak mengetahui manajemen sistem yang ada, nah itu jangan langsung ditunjuk, oh Ibu mah nggak kompeten karena nggak pernah ngikut ini. Nah jangan, harusnya tadi pertanyaannya seperti itu. Jadi bisa nggak ditunjukkan, Bu, silabus ketika Ibu mengikuti training, dan itu biasanya nggak ke Ibu tapi nanti ke HRD. Di bagian HRD itu kan dicatat ketika ke Ibu didapetin potensi temuan, itu baru potensi temuan nih, dugaan bahwa internal auditor atau training-trainingnya belum sesuai. Misalkan nanti di HRD ditanya, Pak boleh lihat enggak misalkan silabus internal auditor training in-house. Nanti HRD-nya akan ngasih kan, ini Pak. Oh gitu ya. Nanti internal auditornya akan menjelaskan sedikit terkait dengan yang ini nih, yang slide yang kita sedang tampilkan nih. Bahwa seorang internal auditor kompetensinya terdiri dari 3 aspek. 1 pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Keterampilan dan sikapnya itu berasal dari ISO 19011. Pengetahuannya berasal dari ISO 9001, 14001, 45001, awareness. Jadi gitu, Bu. Nanti sebenarnya dulu waktu saya muda, waktu beberapa tahun ke belakang, saya selalu mendebat itu si auditor kalau datang ke kantor gitu ya, di tahun 2006 2012 gitu, selalu mendebat, kan nggak bisa begitu, Pak, saya bilang gitu. Bapak kalau udah saya tunjukin sertifikat audit kan Bapak nggak bisa nolak. Jadi jangan ngomongin ijazah saya palsu ya, Pak. Dia ketawa gitu. Ya, yang lain silakan. Baik, makasih Pak Beni. Pak, izin bertanya, untuk sertifikat internal audit ini ada expirednya nggak sih, Pak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Karena yang sertifikat gini, saya coba kupas sebentar. Kalau kompetensi secara umum itu melekat. Tapi kalau terkait dengan kewenangan, jadi kayak SIM, itu kompetensi plus kewenangan, makanya ada expire. Nah, internal auditor ini sifatnya fungsional. Jadi kalau ada acara internal audit, maka internal auditornya ditunjuk. Jadi kayak panitia 17-an, kalau mau 17-an kan baru ditunjuk panitia. Kalau 17 Agustusannya udah kelar, dibubarin. Sama dengan internal audit, boleh jadi sesuai SOP, tiap tahun internal audit itu berubah-berubah timnya, nama-namanya. Kalau khusus untuk training tidak ada expire. Yang ada itu kewenangan. Kewenangan itu artinya adalah penunjukan. Boleh jadi tahun ini dia jadi auditor, tahun depan enggak.
tahun lusa dia jadi auditor. Trainingnya tetap. Cuma Mbak Anissa dan Bapak Ibu semua, seorang kepala auditor di perusahaan, misalkan Mas Asdimen nih, ditunjuk sebagai kepala auditor di perusahaan atau manajer QHSE, dia harus memaintain pengetahuan dan keterampilan para auditornya melalui program audit. Program audit itu salah satu isinya adalah memaintain pengetahuan auditor, bisa dengan refreshment, bisa dengan benchmarking, bisa dengan latihan soal-soal. Jadi saya nih selaku kepala auditor di perusahaan Tasvita Logistik misalkan. Jadi tiap 2 tahun sekali seluruh internal auditor saya itu diberi waktu untuk menonton video internal auditor training refreshment. Jadi awareness lagi. Dari situ ada pertanyaan, dia ngisi kayak kemarin post test pretest kayak gitu. Nanti dievaluasi lagi kayak begitu, Mbak Anissa ya. Yang lain ada lagi? Mau tanya Pak. Yo, Pak Joko monggo. Baik, terima kasih Pak Beni sebelumnya. Jadi kan tadi penunjukan itu oleh SOP yang diterbitkan perusahaan sendiri ya Pak ya untuk internalnya ya Pak ya. Betul. Nah, begini Pak, tadi kan Bapak bilang kan kalau misalnya auditor itu kan mempunyai pengetahuannya, kemudian keterampilannya dan sikapnya. Pengetahuannya itu sendiri kan ada yang regulasi sama yang sistem manajemen Pak. Betul. Berarti seorang auditor itu selain mengetahui sistem manajemennya, kesesuaian antara sistem manajemen dengan pekerjaan kita dengan dengan SOP dia juga harus tahu tekniknya atau prosesnya Pak ya. Betul Pak. Betul Ya. Pak Joko. Makanya ketika tim auditor terbentuk, kepala auditor itu harus memberikan dokumen-dokumen apa yang ada di auditi. Misalkan ya, saya ditugaskan ngaudit ke tempat Pak Joko nih. Misal ya, tanggal 3 Agustus. Nah, besok itu 1 minggu, bos saya itu ngasih segepok, bukan duit Pak, tapi segepok dokumen tentang SOP yang ada di tempat Pak Joko. Saya pelajari. Nah, dokumen itu, dokumen-dokumen yang baik prosedur, kemudian rekaman, segala macam, itu saya pelajari selaku auditor. Jadi nanti ketika saya mengaudit di tempat Bapak, saya sudah sedikit paham bahwa yang berlaku di tempat Bapak itu kayak begini-begini. Walaupun nanti saya akan tetap bertanya ke Bapak nih, ke Pak Joko, sesuai dengan teknik audit tadi. Tolong tunjukkan SOP tentang pemeriksaan APAR. Gitu Pak, tetap saya akan minta walaupun saya udah tahu Bapak itu punya gitu kan. Nah, nanti kita akan membandingkan ketika Bapak menunjukkan SOP, saya akan nanya lagi, apakah SOP ini adalah SOP terbaru Pak Joko? Kayaknya iya nih Pak, kayaknya. Ya, biasanya kan auditor begitu. Bagaimana Bapak meyakinkan bahwa SOP yang Bapak pegang ini adalah SOP yang paling baru? Waduh, gimana ya Pak ya? Saya tanya dulu deh ke orang dokumen kontrol. Nah, nanti Pak Joko telepon, saya hati-hatiin aja. Nah, kayak begitu Pak nanti. Jadi, makanya kemarin kita bahas bahwa sebelum auditor dilepas, sebelum opening meeting, ada pertemuan auditor, briefing dulu. Bos saya, misalkan auditor kepala, akan bagi-bagi dokumen. Auditi itu dokumennya banyak, dokumen SOP, dokumen segala macam. Nah, itu dibagikan kepada auditor untuk dipelajari. Di situ si kepala audit akan ngomong begini, mohon kepada auditor, tim audit yang akan mengaudit bagian misalkan maintenance, tolong menitik beratkan kepada misalkan operation control ya. Karena apa? Karena di 3 bulan terakhir truk-truk kita itu ada kecelakaan dan diinvestigasi hasilnya karena lack of maintenance. Jadi harusnya diperiksa bulan 3
masuk bengkel bulan 3 gitu, tapi sampai bulan 5 belum juga masuk bengkel sehingga mobilnya kecelakaan. Jadi begitu Pak Joko. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Ya. Yang lain ada lagi? Pak, interupsi bertanya Pak. Lanjut Pak, mangga. Pak, saya kan pernah belajar weldering Pak. Siap. Yang saya ingin tanyakan itu Pak, apakah step by step dalam proses penyelesaian welder dengan APD listnya itu sudah termasuk SOP yang ada Pak? Terima kasih, itu aja. Siap, terima kasih. Begini, harus dibedakan antara SOP, Standard Operating Procedure, kemudian WI, Work Instruction atau IK ya, instruksi kerja, dan checklist. Ketika kita sangat detail bekerja, maka yang berlaku itu bukan prosedur, tetapi IK atau Work Instruction WI. Dalam pekerjaan welder yang saya pahami itu bukan SOP, tetapi WI. Ya. Sehingga nanti dari situ untuk pekerjaan welder itu identifikasi bahaya dan penilaian resikonya melalui JSA, bukan melalui HIRA. HIRA-nya ada di atas secara umum, tetapi tahapan-tahapan weldernya itu nanti akan melalui JSA. Itulah yang membedakan HIRA dengan JSA. Jadi Job safety analysis ya Pak ya? Iya, betul. Begitu. Jadi nanti Mas ketika mengerjakan pekerjaan welding, kompetensi Mas kan sudah ada. Artinya Mas sudah berkompeten, tinggal ditunjuk. Karena pekerjaan welding itu pekerjaan panas. Tidak setiap orang, setiap hari, kecuali memang pekerjaannya di departemen engineering yang melulu ngelas. Tetapi kalau tidak terbiasa ngelas, tapi Mas berkompeten, itu harus ada surat penunjukan bahwa Mas yang ditugaskan untuk menjadi welder. Itulah nanti ada dalam sistem permit, work permit. Di work permit itulah misalkan siapa yang menjadi welder, siapa yang menjadi ini, siapa yang menjadi itu. Jadi begitu. Ya, siap Pak. Makasih banyak Pak ya. Oke. Ada lagi yang lain? Mangga. Satu lagi deh. Minta contoh SOP-nya aja Pak, SOP untuk audit. Oh iya ada. Nanti Mas Denny ngasih tahu tuh. Ngasih tahu nanti satu paket ada 6 dokumen. Ya. Nanti. Siap Pak, nanti dikirimkan Pak. Oh iya dikirimkan nanti dikirimkan. Siap. Semua atribut kelengkapan internal audit nanti dikasih daftar isian checklist segala macam, program audit, jadwal audit ya, SOP nanti diberi oleh panitia. Saya udah kasihin. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Iya, ini kita mendingan bahas terkait dengan kelanjutan hari kedua. Oke, post-test tadi udah. Nah, tahapan audit Bapak Ibu, kemarin dibahas cuma 2 slide, sekarang kita coba deeply into it ya. Jadi kita lebih mendalam terkait dengan tahapan audit. Jadi yang pertama adalah perencanaan, kemudian persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan, dan tindak lanjut ya. Ada juga yang persiapannya di atas, perencanaannya nomor 2, ya nggak masalah. Yang penting itu ada di sebelum pelaksanaan. Tahapan umum itu seperti ini, Bapak Ibu nih, persiapan audit atau perencanaan audit, dibolak-balik aja itu sama aja. Jadi ada pre-visit, ada diskusi auditi, ada pengumpulan data, ada diskusi klien. Ada perencanaan audit, draft audit plan, evaluasi klien, persetujuan audit plan. Jadi sampai si auditinya oke, baru kita lanjutkan ke pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit itu terdiri atas 5 ya, jadi opening meeting, verifikasi fakta bukti, sampling, diskusi tim, dan closing meeting. Kemudian pelaporan audit itu
evaluasi bukti, temuan-temuan, kemudian menyampaikan laporan, baru rekomendasi. Secara umum begitu, tapi secara khususnya silahkan Bapak Ibu review atau lihat, baca SOP internal audit masing-masing di tempat kerja Bapak Ibu sendiri. Lanjut ya. Perencanaan tadi jenis perusahaan atau kalau kita ngomongin internal audit berarti departemen, ruang lingkup audit terkait dengan lokasi, kemudian terkait dengan penitik beratan, misalkan ruang lingkup audit pada internal audit kali ini adalah head office, kemudian 9 depo di Jawa, misalkan gitu ya, 2 lokasi proyek di Sumatera, dan misalkan 1 proyek di Kalimantan. Jadi disebutkan nanti ya di fase di perencanaan. Personel yang terlibat itu terdiri dari 18 orang, misalkan dengan 4 grup auditor terbagi menjadi 2 grup besar misalkan. Jadi nanti disebutkan di situ. Tugas tanggung jawabnya nanti juga dirinci. Biasanya Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab ini ada di SOP sebenarnya, di SOP internal audit. Jadi tinggal nanti copas lagi aja ketika pas mau menyusun dokumen perencanaan. Jadwal audit itu terdiri atas yang tadi ya, bahwa kapan opening meeting, kapan kunjungan lapangan, kapan closing meeting, kapan tindak lanjut, dan lain sebagainya. Nah, di tahap persiapan, ini kita ngulang yang kemarin, itu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut ya, pengumpulan informasi, peninjauan dokumen. Nah, ini tadi pertanyaan Pak Joko nih. Peninjauan dokumen, jadi dokumen-dokumen dari auditi ya, itu disirkulasikan ke para auditor. Nih, baca, nih. Biasanya kalau internal auditor, Bapak Ibu, masing-masing tim audit itu referensinya adalah SOP tertentu. Jadi si ketua timnya sudah membagi misalkan ya grup 1 auditor itu SOP-nya SOP nomor 1 sampai 10 misalkan begitu. Grup 2 dari nomor 6 sampai nomor 15 misalkan. Jadi enak. Jadi nanti masing-masing tim auditor itu fokus terhadap SOP. Ingat, di internal audit biasanya lebih mudah itu mengacu kriteria auditnya kepada SOP aja. SOP misalkan. Jadi karena kita mau membandingkan implementasi dengan SOP, dengan perencanaan. Kan SOP itu secara tidak langsung adalah perencanaan. Kemudian yang kedua mempersiapkan tools. Tools audit itu yaitu berkas-berkas ya, papan berjalan, segala macam jadwal, kalau memang APD, kemudian sumber daya yang lain, tiket-tiket perusahaan, misalnya tiket mau ke site segala macam. Nah itu. Penjadwalan audit, nah itu jadwal audit. Kapan di tempat ini, kapan di tempat itu, siapa aja di situ, ngapain aja di situ ya. Kemudian briefing tim auditor. Yang tadi yang saya bilang berulang-ulang nih, nanti si kepala tim auditnya akan ngomong, menekankan. Misalkan, karena di 3 bulan ini kita fokus pada kecelakaan angkutan, maka tim auditor harus menekankan, memfokuskan diri kepada fungsi maintenance, misalkan gitu. Jadi nanti si auditornya akan lebih fokus kepada fungsi maintenance nih. Jadi gimana judulnya nih? Gimana pesan sponsornya nih? Jadi kalau di tahun ini terkait dengan misalkan banyak orang yang sakit gara-gara debu misalkan, nah itu harus juga diperhatikan. Kemudian baru komunikasi dengan auditi, dikomunikasikan ini jadwalnya kita mau kayak begini, biasanya dengan email. Dari email itu Bapak Ibu ingat ya, ketika membuat email kepada auditi misalkan ya, dear managers misalkan, kepada para kepala departemen di PT ABCD. Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan rencana jadwal internal audit tahun ini.
beberapa hal yang menyangkut dengan kecelakaan kerja akan menjadi fokus di internal audit kali ini. Mohon konfirmasi Bapak Ibu sampai dengan tanggal berapa hari, cantumin di situ, misalnya 3 hari. Mohon konfirmasi Bapak Ibu terkait jadwal yang kami ajukan untuk dapat kami finalisasikan. Kayak begitu nanti kalau kirim email kepada auditi. Sehingga nanti dalam 3 hari itu si auditi akan merespon, oh saya jadwalnya nggak bisa nih tanggal sekian atau tanggal sekian. Dia akan merespon. Dari situlah kita akan mendapatkan jadwal final. Sehingga nanti ketika opening meeting itu jadwal sudah ketok palu aja, tinggal oh ya disetujuin begitu. Atau di kata penutup dalam email itu dipakein siasat Bu dengan kata-kata semacam ini. Jika dalam 3 hari tidak ada konfirmasi, maka kami menganggap Bapak Ibu setuju dengan jadwal yang kami ajukan. Jadi ada disclaimer-nya. Kalau dia nggak respon berarti menyetujui gitu ya. Jadi harus pakai teknik tuh ketika mengkomunikasikan jadwal internal audit dengan auditi. Jadi dipaksa si auditi untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi jadwalnya mau nggak segitu gitu ya. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan. Biasanya di hari ketika pelaksanaan itu ada opening meeting, bahasa Indonesianya pertemuan pembuka. Di situ kita akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tujuan audit. Apa tujuan audit nih kali ini? Biasanya sesuai dengan SOP itu akan mencari kesesuaian antara implementasi SMK 3 dengan perencanaan. Kriteria audit yang digunakan adalah ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan SMK 3 kriteria misalkan 122, begitu. Atau tadi HACCP misalkan, atau sistem manajemen yang lain, misal ya, kriteria audit. Kalau mau ditambahin, misalkan ada surat dari customer terkait permintaan bla bla bla, itu dikasih aja, di attach di situ bahwa kriteria audit kali ini termasuk di dalamnya adalah requirement dari customer, misalkan dari Pertamina terkait dengan kualitas pelayanan. Nah, itu boleh Bapak Ibu, itu dijadikan sebagai kriteria audit. Ingat, kriteria audit itu adalah referensi sebagai pembanding pelaksanaan dibandingkan dengan rencana gitu ya. Kemudian apalagi di situ hal-hal yang terkait dengan kegiatan auditor ya, kegiatan audit apa. Jadi diomongin di situ ini begini begitu ya. Nanti kemudian di pelaksanaan juga nanti setelah kegiatan audit ada pertemuan auditor. Pertemuan auditor ini untuk membahas hasil temuan audit. Nah, dari situ biasanya kebijakan beberapa lembaga auditor, beberapa lembaga audit itu akan memanggil auditi, bos-bosnya sama MR, sama QHSE manajernya. Jadi diomongin dulu nih, dibisikin, dibocorin dulu temuan-temuannya. Ini berkenan nggak? Ini gimana nih Pak? Tadi ada temuan kayak begini, harusnya ini segera ditindaklanjuti. Kalau Bapak nggak mau tindak lanjuti, ya kita tetap jadikan temuan. Mau nggak? Kayak begitu-begitu ya. Baru nanti pertemuan penutup. Nah, di pertemuan pembukaan ini ada beberapa hal yang harus kita lakuin. Yang pertama, perkenalan tim auditor. Kalau di internal audit mah Pak nggak usah kali ya. Kita datang ke tempat tapi ya di meeting gedean biasanya di kantin atau di aula ya diperkenalkan aja, tidak secara formal tapi ditampilkan aja nama-namanya. Ini tim auditor kami Pak, tahun ini dipimpin oleh Pak Mansur misalkan. Penjelasan ruang lingkup, penjelasan jadwal, penjelasan proses audit, daftar hadir, disirkulasikan ya. Jangan lupa daftar hadir nih. Daftar hadir itu kewajiban auditor kepala. Nah, baru nanti kegiatan audit menggunakan daftar periksa, checklist. Ingat Bapak Ibu, kalau jam terbangnya masih
2-3 kali audit mungkin agak susah membuat pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita berlatih untuk membuat daftar periksa atau checklist pertanyaan. Jadi misal ya terkait dengan HIRA, SOP-nya kita anggap aja SOP nomor 009 misalkan, terkait dengan identifikasi bahaya dan penilaian resiko misalkan. Nah, jadi kita akan nulis di situ daftar pertanyaannya. Apakah dokumen HIRA di tempat itu tersedia? Jika tersedia, maka tunjukkan. Kemudian diperiksa. Diperiksa terhadap apa? Terhadap satu, regulasi. Yang kedua, terhadap implementasi. Ya. Yang ketiga, terhadap realita di lapangan. Benar enggak? Nah, gitu. Kemudian melihat bukti secara objektif, berarti ke lapangan nih. Kayak tadi ya, APAR, terkait APAR. Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa seluruh APAR yang berada di area Bapak ini layak pakai, misal. Nanti si auditi kan akan menjelaskan dan memperagakan. Nah, itu bukti objektif. Belum menjadi temuan Bapak Ibu. Nanti temuannya ketika disimpulkan. Ketika balik ke meja kerja Bapak Ibu baru tuh disimpulkan apakah itu jadi temuan atau tidak, gitu ya. Makanya perlu dicatat secara detail. Catatannya merupakan catatan kertas kerja. Boleh blank aja, kertas blank atau dari daftar pertanyaan yang sudah disusun. Nah, ini ada sumber bukti audit yang tadi tuh. Tolong tunjukkan dokumen, tolong tunjukkan hasil pengukuran. Kemudian tolong jelaskan, tolong peragakan. Nah, itu melalui dokumentasi, melalui rekaman, melalui pengamatan kegiatan, melalui pengamatan kondisi, dan wawancara. Ingat, pengamatan kegiatan itu berarti ada suatu aktivitas yang kita lihat ketika kita melakukan audit. Tetapi jangan sampai auditor meminta seseorang memperagakan atau melakukan kegiatan yang bukan kewenangannya ya, Bapak Ibu. Mentang-mentang auditor nih, kita minta auditinya untuk memperagakan. Nah, itu tidak boleh. Yang bagus itu adalah seperti air mengalir aja. Jadi orang lagi kerja, kita lihat. Kita nilai ya. Kemudian yang keempat adalah pengamatan kondisi. Kondisi itu lihat apakah ada ceceran oli, minyak, limbah, B3, dan sebagainya. Apakah kondisinya aman? Misal ya, dalam aktivitas operasional genset, kan kita datang nih ke areal genset ya, ke ruang genset. Dilihat di situ kondisi ruang genset. Apakah ruang genset itu bisa dimasuki oleh setiap orang, diamati, kan begitu. Ternyata tidak. Dari matriks, dari mapping HIRA, area genset merupakan area yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Oh, berarti harus ada woro-woronya, harus ada informasi yang relevan. Misalkan misalkan disebutkan di situ, kita akan lihat apakah informasi itu ditunjukkan nggak, tersedia nggak di lapangan, gitu. Misalkan ya di pintu masuk atau di dinding luar ruang genset itu ada tulisan bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Oh, ada, berarti kan gitu. Misalkan kemudian dari hasil HIRA kemudian menghasilkan mapping APD. Ternyata di area genset APD-nya sudah ditetapkan melalui matriks ya, matriks APD bahwa itu harus menggunakan APD yang sesuai. Misalkan apa? Misalkan airplah. Nah, ada nggak informasi yang menyatakan bahwa di area genset itu harus dipakai airplah? Nah, itu harus digali, diamati kondisinya. Oh, ternyata bisa nih. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Dokumentasi harus mencakup ini normal saja ya, harus mencakup ini ya.
Teknik pemeriksaan dokumen, ingat yang tadi, dokumen adalah sumber awal informasi, kemudian kepastian mengenai yang dokumen yang digunakan ya tadi ya, SOP, IK, kemudian peta proses, matriks ya, matriks atau mapping, daftar-daftar, norma, silahkan. Kemudian lihat nih dokumen, hanya dokumen terkini yang bisa dipegang, artinya bisa dijadikan bukti objektif. Jangan yang sudah tidak bisa dipakai atau kadaluarsa menjadi acuan kita dalam mengaudit. Nanti kasihan. Nanti diolok-olok ketika closing meeting. Jadi ketika auditornya menyatakan dokumennya ini ternyata dibantah oleh auditi, maaf Pak, itu dokumennya udah obsolete misalkan ya. Jadi jangan. Pastikan dokumen yang diterima oleh auditor itu dokumen terbaru. Ya. Jadi bukan dokumen yang auditi biasanya yang penting ada tuh, atau yang penting ya tersedia. Dia nggak paham bahwa itu sudah direvisi beberapa kali. Jadi perhatikan terkait dengan status pengendalian dokumen. Terus, nah ini Bapak Ibu teknik verifikasi rekaman. Ya, rekaman yang kita minta atau rekaman yang tersedia di lapangan apakah sesuai dengan klausul persyaratan atau SOP? Seperti tadi ya. Pertanyaannya nih gampang ya. Balik lagi terkait dengan APAR. Bagaimana cara Bapak memastikan APAR yang tersedia di area Bapak itu layak pakai? Kan begitu. Nanti si auditi akan menjelaskan, oh kita dengan cara memeriksa secara rutin, Pak. Oh, memeriksa secara rutin, Pak ya. Iya. Periodically-nya berapa kali, Pak? Sebulan. Oh, tiap bulan, Pak. Oke. Itu ada di SOP yang mana ya, Pak? Nah, gitu pertanyaannya. Ada di SOP ini, Pak. Oke. Nah, kalau hasil pemeriksaannya ada di mana, Pak? Oh, ada di masing-masing APAR, Pak. Oh, begitu. Nah, jadi pertanyaannya akan terus gitu sambung menyambung tanpa putus. Itu bagus. Sehingga nanti konstruksi temuan audit menjadi jelas. Nanti di slide berikutnya kita akan belajar terkait dengan teknik menulis temuan ya. Oke. Ini teknik verifikasi rekaman, ambil sampel memadai. Ya, ini sampel aja lah. Ini kalau misalkan jumlah orang, jumlah tempat, ini biasanya internal audit nggak terlalu repot karena kita tahu nih tempat di sini, tempat di sana kita sudah paham. Nah, hasil yang diharapkan ini bukti-bukti objektif atas suatu aktivitas yang dilakukan auditi ya. Kemudian efektivitas penerapan pemeliharaan sistem manajemen. Status pencapaian suatu rencana yang telah ditetapkan ya. Contoh ya, rekaman laporan HIRA, laporan inspeksi, laporan audit, kecelakaan, yang tadi tuh checklist, kemudian tag, formulir, dan lain sebagainya. Banyak ya Bapak Ibu ya. Rekaman itu daftar hadir rekaman. Apa bedanya rekaman dengan dokumen? Ada yang mau share? Interupsi Pak, izin interupsi. Rekaman itu seperti bukti rekaman video ya kira-kira, atau enggak rekaman wawancara dengan auditi Pak. Terima kasih. Siap. Rekaman secara umum adalah secara praktis rekaman itu terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah hasil dari pengisian formulir-formulir. Semua formulir yang sudah Bapak isi namanya rekaman, Pak. Bapak ada formulir apa di rumah? Di perusahaan. Formulir apa nih? Pemeriksaan APAR. Ketika itu sudah diisi, jadi rekaman. Apalagi yang rekaman? Daftar catatan mutu, Pak. Daftar catatan mutu. Daftar catatan mutu. Jadi catatan mutu listnya gitu. Daftar ya. Daftar itu berhubungan dengan list ya. Daftar formulir.
Oh, daftar formulir ya. Kalau daftar formulir itu dokumen. Karena nggak ditulis-tulis, nggak dicoret-coret. Semua dokumen yang Bapak harus isi di dalamnya itu namanya rekaman. Secara gampang lah. Itu satu yang namanya rekaman. Yang kedua, rekaman itu adalah hasil laporan. Laporan apa aja, Pak? Laporan internal audit itu rekaman. Laporan inspeksi itu rekaman. Laporan apa lagi, Pak? Laporan pemeriksaan apa misalkan. Itu rekaman. Termasuk uji riksa. Boiler ya. Diperiksa oleh PJ K3. Boiler. Atau penangkal petir diperiksa oleh eksternal. Nah, itu laporannya itu merupakan rekaman. Daftar hadir rekaman nggak, Pak? Rekaman. Karena biasanya polosan, kemudian kita isi. Kan begitu. Apalagi, Pak, rekaman, Pak? Pak, artinya rekaman ini yang sudah divalidasi ya, Pak? Ya, nah ini ada kata-kata validasi. Apa Pak validasi itu, Pak? Bedanya dengan verifikasi apa, Pak? Validasi dalam hal ini adalah misalnya tanda tangan, atasan yang berwenang lah, gitu ya, Pak. Siap, boleh. Sesuai SOP, biasanya suatu dokumen dikatakan valid. Yang pertama masih berlaku. Yang kedua diautorisasi atau diverifikasi oleh pihak-pihak yang dicantumkan di situ. Jadi kalau formulirnya ngomongin di situ TTD direktur yang tanda tangannya OB berarti nggak valid. Jadi sesuai dengan yang ada di situ. Kalau tulisannya harus ditandatangan oleh manajer operation berarti manajer operation gitu ya, Pak. Ya, bedanya rekaman dengan dokumen. Ada lagi, Pak, rekaman yang lain, Pak? Tadi semua formulir yang sudah diisi itu rekaman. Semua hasil laporan-laporan, hasil uji riksa, segala macam itu namanya rekaman. Satu lagi, Pak, rekaman. Apa lagi, Pak, rekaman? Rekaman visual. Oh, ya. Boleh, Pak. Rekaman yang kita maksud, misalkan kita merekam menggunakan handphone gitu ya, format MP4 gitu. Nah, itu bagian dari, misalkan, itu tuh kan nggak berdiri sendiri, Pak. Buktinya itu, bukti rekaman visual itu merupakan bagian dari apa? Dari formulir kah, dari checklist kah, atau dari laporan kah? Yang saya maksud adalah itu. Jadi, itu boleh, Pak, disebutin boleh. Satu lagi, Pak, rekaman itu apa, Pak? Jadi Pak, yang SK kerja weldering, Pak. Nah, itu dia surat penunjukan, surat keputusan, regulasi yang dikeluarkan, termasuk di dalamnya apa, Pak? Peraturan perusahaan KKB ya, PKB antara perusahaan dengan pekerja. Nah, itu, Pak ya. Jadi kita mengenal tiga jenis rekaman. Satu, diulang, semua formulir yang diisi menjadi rekaman. Dua, semua hasil laporan jadi rekaman. Yang ketiga, bukti-bukti penunjukan, kemudian regulasi yang diterbitkan perusahaan itu menjadi rekaman. Gitu ya, Pak ya. Jadi kita punya pengetahuan lagi nih rekaman. Kalau zaman dulu tahun 70-an rekaman itu kita ngedengerin radio, ada lagu, kita rekam. Kalau sekarang radionya juga kita jarang mendengarkan. Lanjut, Pak ya. Pak, ini yang P2K3 ini yang setiap tahun ya, Pak, 1 tahun sekali yang divalidasi atau diperiksa oleh pihak Disnaker P2K3 ya, Pak? Pertemuan P2K3 monthly, Pak. Oh, monthly ya? Monthly, Pak. P2K3 monthly. Laporannya baru tuh. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 kali setahun. Kalau meeting, hasil meeting, kick off meeting, itu rekaman ya, Pak? Rekaman, Bapak. Ya, siap. Termasuk Ya, juga PDF, Pak.
Hasil RTM. training Pak, sertifikat kita rekaman Pak. Rapat tinjauan manajemen Pak? Rapat tinjauan manajemen ada juga? Iya, itu rekaman Pak. Baik. Oke. Teknik pengamatan nih, teknik pengamatan amati.